Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video pembelajaran Kang Nuri. Pada kesempatan kali ini kita sampai pada tema 2, subtema 2, muatan pelajaran bahasa Indonesia kelas 6. Nah, di subtema 2 ini kita akan belajar bersama mengenai menuliskan informasi penting suatu teks menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam PUEB atau yang dapat kita jelaskan yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kemudian kalimat efektif memiliki susunan yang berurutan yaitu ada subjek, kemudian predikat, objek, dan keterangan. Selanjutnya, menuliskan informasi penting suatu teks menggunakan kalimat efektif. Kita dapat menuliskan kembali informasi penting yang terdapat dalam sebuah teks. Nah, hal tersebut dapat memudahkanmu untuk mengingat informasi yang sudah kamu temukan dalam suatu teks. Selanjutnya, informasi yang telah kita peroleh sebaiknya ditulis dengan menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki susunan kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam PUEB dan menggunakan kata yang sesuai. Kalimat efektif memiliki susunan yang berurutan, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, berikut ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, ditulis menggunakan kosakata baku. Yang kedua, bermakna logis dan mudah dipahami. Kemudian yang ketiga, tidak menggunakan dua kata atau lebih yang bermakna sama atau ganda dalam suatu teks atau dalam satu kalimat. Kemudian yang keempat, terdiri atas struktur kalimat yang berurutan. Satu kalimat minimal mempunyai subjek dan predikat. Perhatikan contoh kalimat efektif berikut. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta itu sebagai subjek, memproklamasikan sebagai predikat, kemudian kemerdekaan Indonesia objek, dan keterangan tempat di Jakarta. Ayo tentukan subjek, predikat, objek, dan keterangan pada kalimat berikut. Tentara TKR ya atau Tentara Keamanan Rakyat dan rakyat melancarkan serangan ke markas sekutu. Silahkan kalian simpulkan sendiri, sudah saya beri garis bawah dan huruf yang tebal. Selanjutnya, ayo simaklah cuplikan teks berikut. Tahukah kamu sejarah ditetapkannya tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan? Nah, pada tanggal 10 November 1945, tepatnya di Surabaya, Jawa Timur, terjadi pertempuran antara tentara Indonesia dengan tentara sekutu. Pertempuran tersebut merupakan salah satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Indonesia. Nah, informasi penting yang terdapat pada teks di atas adalah tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran antara tentara Indonesia dengan tentara sekutu di Surabaya. Nah, selanjutnya melengkapi peta pikiran menggunakan kalimat efektif. Informasi penting yang terdapat dalam suatu teks dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran dapat membuatmu lebih mudah mengingat informasi penting tersebut. Nah, saat membuat peta pikiran akan lebih baik jika kamu menggunakan kalimat efektif. Hal tersebut dapat meningkatkan kemampuanmu menulis sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ingat kembali dengan peta pikiran. Bentuk peta pikiran dapat dibuat seperti berikut. Di tengah ada judul, kemudian informasi 1, informasi 2, 3, dan 4. Nah, dalam membuat peta pikiran kalian bisa menggunakan kata tanya seperti berikut. Misalnya judulnya Pertempuran Ambarawa, kemudian apanya pertempuran antara rakyat Indonesia melawan pasukan sekutu di Ambarawa, Jawa Tengah. Nah, kemudian di sini ada kata kapan. Kapan terjadinya? Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 November sampai 15 Desember. Kemudian di mana? Pertempuran Ambarawa terjadi di Ambarawa, Jawa Tengah. Lalu siapa?
pejuang Indonesia melawan sekutu di bawah pimpinan Kolonel Sudirman. Lalu mengapa pertempuran Ambarawa terjadi? Karena sekutu yang melanggar perjanjian. Nah, ini adalah contoh peta pikiran. Selanjutnya, membuat peta pikiran dari teks sejarah. Nah, langkah-langkah membuat peta pikiran dari teks sejarah. Yang pertama adalah bacalah teks dengan cermat. Yang kedua, buatlah kerangka peta pikiran menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, dan mengapa, dan bagaimana. Yang ketiga, tulislah informasi setiap bagian teks berdasarkan kerangka peta pikiran yang kamu buat, seperti yang sudah saya contohkan di slide sebelumnya. Selanjutnya, menuliskan informasi penting dalam bentuk diagram. Kamu dapat menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, dan mengapa, serta bagaimana untuk menemukan informasi penting dalam suatu teks. Nah, setelah itu kamu dapat menyajikan dalam bentuk diagram agar lebih mudah diingat. Nah, anak-anak sekalian, demikianlah video pembelajaran kali ini. Nah, untuk lebih jelasnya tentang kalimat efektif, sudah saya buatkan video tersendiri, link ada di deskripsi. Jadi silahkan panah di bawah di YouTube, silahkan diklik, kemudian di situ muncul deskripsi. Nah, nanti di situ akan ada video penjelasan tentang kalimat efektif biar kalian lebih jelas. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.